dokumentasi kita akan save nanti ya. Cuman saya tidak munculkan di sini, saya baca aja. Assalamualaikum Bang, maaf saya AR dari Kabupaten Ciamis. Saya ingin konsultasi masalah pinjol. Jika akan dibuatkan konten, mohon semarkan nama saya. Semoga Abang diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya. Saya punya tagihan dari pinjaman EasyCash dan ada kami. Satu, EasyCash saya 3 kali pinjam. Yang pertama dan kedua sudah saya lunasi, tetapi di sana masih ada tagihan yang meskipun ada notifikasi bahwa saya sudah melunasi, tapi tagihannya masih ada. Yang ketiga, saya pinjam 3 juta, tapi itu saya ditipu oleh seseorang yang mengatasnamakan pihak EasyCash. Saya bilang bahwa saya tidak jadi pinjam, jadi saya transfer lagi ke rekening dia. Lalu dia bilang jika ingin menghapus data pinjam yang 3 juta saya harus masuk ke beberapa APK pinjol legal, dan di sana saya ada tagihan yang sebesar pinjol legal. Di sana saya ada tagihan sebesar sekali saya transfer ke seseorang yang mengatas bakalan EasyCash, yang mengatasnamakan EasyCash. Tagihan pinjaman yang ke-3 juta masih ada. Tagihan yang sudah saya lunasi masih ada. Bahkan ada tagihan di mana saya tidak pinjam sama sekali. Seharusnya tagihan saya di EasyCash itu satu sebesar 700.000. Ini semua tagihan masih ada, bahkan ditambah satu lagi yang bahkan saya tidak ada biaya tagihan sebesar 500. Ini kayak mana nih caranya nih? Pertama minjam, habis itu ditipu orang 3 juta. Yang pinjam pertama dan kedua itu sudah lunas ya. Habis itu ada tagihan pinjaman yang 3 juta masih ada. Tagihan yang sudah saya lunasi masih ada, bahkan ada tagihan di mana tidak pinjam sama sekali. Seharusnya tagihan saya di EasyCash itu satu sebesar 700.000. Ini semua tagihan masih ada, bahkan ditambah satu lagi saya tidak ada biaya tagihan sebesar. Oh, gini aja ya, nanti saya butuh buktinya ya. Kalau ibu nonton video ini, saya butuh buktinya. Nanti bisa dikirimkan ke email ini lagi. Saya coba balas dulu di sini. Saya minta buktinya. Saya minta bukti tagihannya biar saya bisa paham gitu loh, karena saya kurang paham dengan ketikannya. Jadi biar saya bisa paham, cuman saya ambil sepintas saja di sini. Kalau misalnya ada tagihan yang sudah tidak ada di dalam perjanjian awal, misalnya Anda sudah lunas, sudah selesai, tiba-tiba ada tagihan yang penting nggak usah dibayar lagi gitu loh, kan Anda juga nggak minjam lagi gitu loh. Jadi kalau tagihan tiba-tiba ya berarti sistemnya yang rusak, sistemnya yang kacau, sistemnya yang ingin menipu kita gitu loh ya. Kalau sudah kita laporkan tapi juga nggak ada tanggapan, ya sudah, berhenti aja bayarnya ya. Oke, yang kedua yang dia tanyakan ada dari ada kami. Saya ada tagihan dua, yang pertama 240.000, yang kedua ada 860.000. Saya galbay bang, karena saya tidak ada uang dan belum gajian. Tapi pihak mereka terus-menerus meneror saya. Bahkan mereka tahu saya menggunakan HP apa, tipe apa. Apa yang harus saya lakukan bang ketika nanti DC datang ke rumah? DC-nya belum tentu datang ke rumah, dan saya pengen lihat dulu buktinya. Mereka yang mengetahui tipe HP Anda ya, apakah mereka menyebutkan dari pihak ada kami ini atau tidak? Karena saya banyak juga menemukan terkadang orang-orang berasumsi ini dari ada kami. Kenyataannya chat itu pesan buta gitu loh. Butanya itu mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali ya, tapi terkadang si debeturnya berinisiatif, wah ini dari ada kami. Kita harus mempunyai bukti validnya dulu ya. Kalau bisa anda yang beranggapan itu dari aplikasi A, aplikasi B, coba minta bukti yang lebih valid, misalnya rekaman suara ataupun bukti chat yang mereka menyebutkan nama aplikasinya ya. Oke, habis itu lagi ini, selamat siang Bang Medi, saya Jawa Tengah. Maaf saya terlambat bayar sampai gali lubang di pinjol buat bayar pinjol lainnya. Sampai-sampai nggak kuat bayarnya karena bunganya besar. Dan ada juga pinjol yang belum saya bayarkan sama sekali karena saya sudah terjerat pinjol-pinjol lainnya. Akhirnya saya diamkan HP saya tidak, saya diamkan HP supaya tidak mengganggu saya kerja. Sampai-sampai saya ada telepon dengan nomor 14020. Saya cek itu nomor Polmas. Apakah yang harus saya lakukan bang? Saya belum mampu bayar semuanya bang.
Mohon masukannya Bang Medi. Oke. Yang pertama, berhenti dulu gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau Anda bermain dengan pinjaman online. Jadi jangan hanya sebatas kita mengikuti pola pikir yang lemah. Kan lemah itu, Anda beranggapan gampang. Wah gampang ini, saya bayar ini, saya ambil aja ini, ambil aja ini, ambil aja ini. Ya, selagi masih cair, otak Anda tidak akan berpikir. Kalau sudah pinjaman itu sudah tidak ada yang cair lagi untuk menutupi hutang yang ada, baru Anda bingung, kenapa hutang saya sebanyak ini. Ya, mungkin di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan ke Anda, kalau sempat terjadi gali lubang tutup lubang, siap-siap Anda akan masuk ke dalam lubang yang kehancuran yang sangat dalam. Ya, kenapa Anda kebingungan? Kenapa bisa tergali sebanyak itu sementara tidak mengurangi hutang Anda? Pinjaman pertama tidak akan sama dengan pinjaman kedua dan begitu seterusnya. Ya, sehingga untuk menutupi satu pinjaman Anda butuh 2 sampai 3 pinjaman. Bayangkan kalau Anda menutup 5 pinjaman, ya Anda butuh berapa? 15 pinjaman baru. Ya disitulah kenanya. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, berhenti gali lubang tutup lubang, berhenti memperpanjang, berhenti mencicil kalau tidak ada kesepakatan sejak awal. Itu buat ya, yang bertanya tadi Pak Her ya. Jadi saran saya itu Bapak berhenti gali lubang tutup lubang dan silahkan berusaha penuhi kebutuhan hidup ya. Kalau soal pinjol gagal bayar itu risikonya sudah tertentu dari otoritas jasa. Ada lagi pertanyaan dari IP ya. Bang, saya gagal buy di EasyCash, ada kami Kredit Pos, Paylater, Aku Laku, dan Kredito. Hari ini banyak yang neror dengan kata-kata kasar dan mengancam akan menghubungi tempat kerja saya, tapi nggak jelas dari aplikasi mana. Ini Bang, SS-nya saya kirim, oke. Kalau nggak jelas dari aplikasi mana, itu nggak perlu Anda abaikan aja lah gitu loh, nggak perlu juga Anda tanggapi. Karena saya sulit ini untuk mengarahkan pinjol mana yang mengancam-ancam Anda, karena mereka dari cara penagihan mereka aja mereka sudah kelihatan ketakutan gitu loh. Ya, berarti itu pola penagihan yang tidak bertanggung jawab. Dan satu hal lagi buat teman-teman semuanya, ini kok bisa pinjam banyak-banyak aplikasi kayak gini, habis itu dengan gampangnya nggak sanggup bayar, nggak mampu bayar nih segala macam. Cobalah buat kedepannya ya. Buat kedepannya yang lain, saya harap kalau gagal bayar di satu aplikasi, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Ya, jadi kalau seperti ini kan nggak enak gitu loh. Ada 5-6 aplikasi. Habis itu dia bilang nggak mampu bayar bang. Ya, tapi mampu menghabiskannya gitu loh. Jadi itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi pinjol itu bukan solusi yang tepat di tengah permasalahan Anda. Justru itu akan menjadi masalah besar berikutnya buat Anda semuanya. Ya, yang jelas soal Anda gagal bayar, dimanapun Anda gagal bayar, itu nggak ada masalah. Yang penting ya, Anda jangan sampai terpengaruh dengan cara ancaman, dengan pola ancaman, dengan intimidasi, dengan pola menakut-nakuti, apalagi kita mendekati akhir tahun 2022. Jadi pola penagihan itu akan bercampur aduk. Yang kemarin aja saya lihat itu banyak banget yang pola penagihan yang dia sematkan kayak apa ya, bahasa-bahasa hukum gitu loh. Saya buat teman-teman semuanya, berhenti gali lubang tutup lubang, berhenti meminjam di pinjol walaupun Anda bilang kebutuhan mendesak dan segala macam ya. Yang jelas Anda sudah masuk ke sini berarti Anda sudah terjebak di pinjol, tapi saya sarankan berhenti gali lubang tutup lubang. Orang yang meminjam lebih dari satu aplikasi itu sudah jelas gali lubang tutup lubang. Dan gali lubang tutup lubang itu adalah skenario dari pinjol dan mereka memang menginginkan hal itu. Kayak mana Anda tidak bisa terlepas dari jeratan ini. Ya. Dan sisanya yang paling penting itu adalah Anda memenuhi kebutuhan hidup Anda. Sisanya Anda bisa tabungkan pelan-pelan ya, pelan-pelan tabung. Nanti negosiasi pokok yang diterima. Pasti banyak tuh komplain dari teman-teman. Itu mereka nggak nerima bang soal pokok ya. Kalau nggak nerima ya sudah. Yang penting kita sudah menunjukkan etikat baik kita. Kita ingin menyelesaikan pokok yang kita terima. Mereka tidak mau, itu urusan mereka. Ya, yang jelas hari ini penuhi kebutuhan hidup Anda karena saya melihat potensi ekonomi sangat sulit ya. Dan kebutuhan terus meningkat, harga-harga makin mahal, yang penting kebutuhan untuk hidup Anda dulu. Ya, dan satu hal lagi, jangan sampai berpikiran yang aneh-aneh, nekat melakukan aksi mengakhiri hidup dan segala macam, itu bukan menyelesaikan masalah. Justru itu adalah
sumber masalah baru. Kalau gagal bayar pinjol itu nggak ada masalah, risikonya sudah tertuang dalam POJK terbaru 2022. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan teman-teman yang lainnya juga boleh memberikan masukan, sama-sama saling support satu sama lain supaya tidak ada yang ngedrop mental nih. Karena menjelang akhir tahun ini memang sadis-sadis banget cara penagihannya. Apalagi kita yang orangnya penakutan gitu loh. Kalau orang penakut udahlah, nggak kebayang sama saya apa yang akan terjadi. Yang penting bangun mental Anda. Mental dan pikiran Anda akan jadi sasaran utama dalam penagihan debt collector. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.